Buat kita yang sedang cari laptop gaming, kali ini Picel akan bahas lagi nih, sebuah laptop gaming dari Acer dengan kombinasi prosesor dari AMD Ryzen 7 Renoir 7 nanometer teknologi dan juga Nvidia GeForce GTX 1650 Ti. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Picel dan kali ini kita akan bahas lagi sebuah laptop gaming dari Acer, yaitu Acer Nitro AN51544R1ZN. Spesifikasi laptop ini tuh sebagai berikut ya. Yang pertama, prosesor AMD Ryzen 7 4800H, RAM 32GB DDR4 dual channel, integrated GPU AMD Radeon Vega, discrete GPU GeForce GTX 1650 Ti 4GB, kemudian ada storage SSD NVMe 1TB, dan kemudian storage HDD atau hard disk 2TB, dan layar IPS 15,6 inci 8-bit dengan resolusi Full HD dan juga refresh rate 144Hz. Secara tampilan laptop ini masih mengikuti DNA dari Nitro yang sebelumnya. Tampilannya memiliki struktur desain yang sama dengan laptop Acer Nitro yang Picel sudah pernah bahas sebelumnya. Bahan yang digunakan dalam laptop ini tuh masih didominasi oleh bahan plastik, namun dengan tekstur dan juga warna yang mencoba mereplika akan bahan aluminium. Menurut website Acer sih, jenis warnanya ini adalah Obsidian Black, namun ada sedikit sentuhan warna merah di bagian belakang dari laptopnya ini. Oh iya, karena mayoritas berbahan plastik, maka masih terasa flex di area panel depan dan juga di area sekitar keyboard. Secara desain yang menjadi concern utamanya adalah bahan seperti ini tuh sangat menjadi fingerprint magnet. Sehingga buat kita yang suka bersih, harus sering-sering membersihkan laptopnya kalau kita mau kelihatan tetap bagus laptopnya. Untuk dimensi dari laptop ini adalah 36,3 x 25,5 cm dengan ketebalan 2,4 cm dan berat 2,2 kg. Berat yang lebih rendah ini tuh dikontribusi dari penggunaan plastik dan ini juga akan sangat membantu banget terutama buat kita yang mobilitasnya cukup tinggi. Dari panel bagian depan, desainnya tuh terlihat cukup polos. Hanya ada logo Acer dengan black metal finish dan ada motif garis lurus-lurus di sisi kanan dan kiri sebagai pemanis. Material yang sama dengan bagian depan juga ada di area sekitar keyboard. Yang sedikit berbeda ada di area bezel layar yang mempergunakan tekstur sedikit lebih kasar. Dan yang menjadi salah satu ciri khas dari Nitro adalah ujung laptop yang tidak rata sehingga akan ada lekukan-lekukan seperti itu. Ya, Picel sih nggak tahu fungsinya apa, tapi biar nggak membosankan aja sih sebenarnya desainnya. Beralih kepada I/O port, laptop ini memiliki port yang terletak di bagian kiri, kanan, dan juga belakang dari laptopnya. Di bagian kiri terdapat satu Kensington lock, 1 GB Ethernet port, 2 port USB tipe A 3.2 Gen 1, dan juga combo audio jack. Di bagian kanan laptop terdapat satu port full HDMI, satu port USB tipe A 3.2 Gen 2 yang sudah support standby charging, dan satu port USB Type-C 3.2 Gen 1. Selanjutnya di bagian belakang terdapat port untuk charging adaptornya. Dan kalau untuk LED indikator ini tuh terdapat di atas keyboard, yaitu indikator untuk baterai dan juga untuk powernya. Untuk pengaturan pendinginan laptop ini terdapat exhaust fan di bagian belakang, kiri dan juga bagian kanan laptop. Aliran udara segar masuk dari sisi kanan dan juga belakang kanan laptop, kemudian aliran udara tersebut yang panasnya dikeluarkan dari sisi kiri dan juga sisi bagian belakang laptopnya. Nanti pengaturan kecepatan kipasnya tuh bisa kita atur ya, mempergunakan aplikasi NitroSense bawaan dari Acer. Beralih ke bagian layar, Acer Nitro AN51544 ini tuh dilengkapi dengan layar IPS berukuran 15,6 inci 8-bit dan resolusi Full HD atau 1920x1080. Untuk refresh rate-nya sendiri tuh sudah sebesar 144Hz dan juga response time-nya sebesar 3 millisecond. Sehingga tampilan layarnya tuh akan lebih smooth dan juga akan sangat banyak membantu, terutama buat kita yang main game dengan pace yang cepat seperti game e-sport. Layarnya ini memang lebih ditujukan buat kita yang tidak terlalu mementingkan akan color accuracy, karena color coverage dari layarnya ini tuh hanya sebesar 43% Adobe RGB dan juga 61% sRGB. Buat kita yang gaming sih nggak akan terlalu bermasalah. Namun kalau kita yang berkecimpung di dunia desain, ya ini sekedar catatan buat kita aja ya. Selanjutnya untuk bezel di layar ini tuh memiliki ukuran 0,9 cm di sisi kiri dan juga kanan, bezel atas 1,5 cm dan bezel bawah 2,9 cm. Di bezel bagian bawahnya ini tuh terdapat logo Acer yang juga memiliki model yang sama dengan yang ada di bagian panel bagian depan. Untuk layarnya ini tuh ditopang dengan 2 buah engsel yang berada di sisi kiri dan juga kanan, dan engkornya ini tuh berada di bagian tengah.
Ya, di bagian anchor ini juga ada tulisan Nitro berwarna merah dan juga LED indikator yang Pichel tadi sudah bahas sebelumnya. Kalau untuk kemiringan layar, laptop ini mendukung tingkat kemiringan hingga 150 derajat. Di bagian input device, laptop ini masih memiliki keyboard yang membran switch, dan keyboardnya ini memiliki finish hitam, namun font dan juga sisi samping dari keycapnya ini berwarna putih. Untuk semakin menguatkan unsur gaming dari laptop ini, maka keyboardnya juga sudah dilengkapi dengan backlight RGB yang bisa diatur polanya mempergunakan template bawaan dalam aplikasi NitroSense. Dan lebih lanjut, mereka memiliki 4 tingkat kecerahan yang bisa diatur mempergunakan tombol F9 dan juga tombol F10. Sekedar catatan aja ya, bahwa RGB-nya ini sendiri, kalau misalnya kita mau pilih mode static, maka kita bisa atur warna keyboardnya menggunakan 4 zoning. Dan dengan ukuran laptop yang cukup lebar, maka masih memungkinkan bagi Acer untuk menambahkan numpad di sisi sebelah kanan dari laptopnya. Walaupun secara ukuran ini lebih kecil dibandingkan dengan key lainnya. Kemudian untuk memudahkan kita dalam penggunaan gaming, ada outline berwarna putih untuk beberapa tombol penting seperti WASD, tombol panah, dan juga tombol dedicated untuk menjalankan aplikasi NitroSense. Berikutnya, ada touchpad yang berukuran 10,6 x 7,8 cm dengan outline berwarna merah. Posisi touchpad-nya ini sendiri agak sedikit ke kiri, sehingga dalam penggunaan tuh sering banget Pichel kegeser pointernya. Jadi kalau kita mau aman, lebih baik kita langsung matiin aja touchpad-nya mempergunakan tombol F7. Seperti yang Pichel sudah sampaikan di awal, bahwa laptop ini memiliki prosesor AMD Ryzen 7 4800H yang sudah memiliki arsitektur 7 nanometer. Prosesor ini memiliki 8 inti fisik dan juga 8 inti virtual, sehingga total intinya ada 16. Base frekuensinya sendiri ada di 2,9 GHz, dan turbo maksimum ada di 4,3 GHz, dan juga TDP-nya sebesar 45 Watt. Yuk, daripada penasaran akan performanya, kita akan langsung tes aja mempergunakan serangkaian aplikasi benchmark dan juga games seperti biasa. Yang pertama yaitu Cinebench R20 dan Acer Nitro AN51544 ini tuh berhasil mendapatkan skor sebesar 3.723 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk rendering tes BMW di aplikasi Blender, laptop ini dapat menyelesaikan satu frame dalam waktu 4 menit 24 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk PC Mark 10, sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 7.834 untuk esensial, 6.442 untuk productivity, dan 5.721 untuk digital content creation. Secara rata-rata laptop ini mendapatkan skor sebesar 4.743. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Kalau urusan grafis berat, ada kartu grafis yaitu dari NVIDIA GTX 1650 Ti, di mana dia memiliki dedicated memory sebesar 4 GB GDDR6. Dan untuk melihat performa GPU-nya, kita akan jalankan 3D Mark times Pi, dan hasilnya untuk CPU mendapatkan skor 7.916. Dan GPU-nya 3.674, sehingga secara rata-rata mendapatkan skor 3.995. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya kita langsung tes mempergunakan serangkaian game dengan konfigurasi grafik setting yang paling nyaman untuk dimainkan dalam laptop ini. Yang pertama yaitu GTA 5 dengan resolusi Full HD dan juga setting very high, maka frame rate rata-rata berada di 64,8 dengan maksimum 75,9 dan minimum 46,6 FPS. Untuk FIFA 19 dengan resolusi Full HD dan juga setting Ultra, frame rate rata-rata berada di 128,7 dengan maksimum 147,7 dan minimum 31,6 FPS. Untuk game PUBG Lite dengan resolusi Full HD dan juga setting Ultra, frame rate rata-rata berada di 145,1 dengan maksimum 163,6 dan minimum 129,7 FPS. Untuk game Need for Speed Heat dengan resolusi Full HD dan juga setting High, frame rate rata-rata berada di 51,6 dengan maksimum 63,2 dan minimum 39,9 FPS. Untuk game CSGO dengan resolusi Full HD dan juga setting High, frame rate rata-rata berada di 142,1 dengan maksimum 208,2 dan minimum 110,2 FPS. Untuk game Valorant dengan resolusi Full HD dan juga setting High, frame rate rata-rata berada di 306,7 dengan maksimum 322,4 dan minimum 285,5 FPS. Untuk game Pro Evolution Soccer 2021 dengan resolusi Full HD dan juga setting medium,
Frame rate rata-rata berada di 107,4 dengan maksimum 143,6 dan minimum 65,2 fps. Untuk game The Sims 4 dengan resolusi Full HD dan juga setting Ultra, frame rate rata-rata berada di 104,8 dengan maksimum 153,8 dan minimum 17,5 fps. Game terakhir yaitu Dota 2 dengan resolusi Full HD dan juga setting Best Looking atau Ultra, frame rate rata-rata berada di 106,5 dengan maksimum 114,8 dan minimum 67,5 fps. Dan untuk final test, Pichel jalankan Adobe Premiere mempergunakan Pichel Premiere Benchmark. Dan hasilnya, laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset High Quality 4K dalam waktu 7 menit 54 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Secara performa, laptop ini memiliki kemampuan prosesor yang sangat bisa diandalkan. Kita bisa lihat dari beberapa benchmark yang menguji akan CPU terlihat banget tuh skornya tuh lebih tinggi dibandingkan dengan kompetitornya yang harganya lebih relatif di atasnya. Titik bottleneck-nya menurut Pichel ada di bagian GPU-nya, di mana Nvidia GTX 1650 Ti ini masih berada di level mid-range, sehingga banyak kondisi dalam game, terutama dalam game-game yang berat, GPU-nya ini sudah menyentuh performa maksimalnya, sedangkan CPU-nya masih berkisar di sekitar 40-50%. Buat kita yang banyak berkutat di editing, seperti foto editing, video editing, 3D rendering, AutoCAD, dan juga teman-temannya sebangsa senegaranya itu, ini akan sangat terbantu banget nih untuk encoding dan juga decoding mempergunakan kemampuan CPU-nya, ditambah dengan GPU-nya, asalkan aplikasinya sudah mendukung akan NVIDIA seperti fitur kuda gitu contohnya. Fokus ke bagian audio, Acer Nitro 5 AN51544 ini dilengkapi dengan teknologi DTS:X, dan dikombinasikan dengan Acer True Harmony yang dapat membantu menyesuaikan mode audio berdasarkan kebutuhan kita. Speakernya sendiri tuh berada di bagian bawah, tepatnya di sisi kiri dan juga kanan depan bagian laptop. Berikut ini merupakan contoh hasil audio dari Acer Nitro 5 AN51544. Untuk webcam, laptop ini sudah dilengkapi dengan webcam resolusi 0,9 megapiksel dan untuk video bisa sampai 720p 30 fps. Hasilnya sih tergolong cukup baik walaupun masih terasa noise dalam hasilnya. Ya, berikut ini merupakan contoh hasil webcam dari Acer Nitro 5 AN51544. Jadi ini dia merupakan hasil video dari webcam Acer Nitro 5 AN51544. Ini dalam resolusi 720p dan 30 fps. Ini hasilnya lumayan loh ini. Gambarnya juga masih bisa cerah, jelas walaupun ada sedikit noise-noise di sini. Semoga juga suaranya bagus. Harusnya sih bagus karena dia ada 2 mikrofon di bagian depan. Itu dia. Laptop ini memiliki baterai lithium-ion dengan kapasitas sebesar 57.000 mWh yang terdapat di bagian dalam dari laptopnya. Dalam pengujian stress test mempergunakan AIDA 64 dan juga full load CPU dan maximum brightness, maka laptop ini hanya bisa dapat bertahan 1 jam 3 menit. Dan untuk penggunaan normal seperti browsing ini bertahan bisa sekitar 3-4 jam dalam pengujian Pichel. Ini pun dengan kondisi low to mid brightness dan juga CPU load yang rendah. Dan untuk pengisian dayanya bisa mempergunakan charger bawaannya yang memiliki spesifikasi daya sebesar 19,5 volt dan 11,8 ampere. Sehingga total dayanya tuh outputnya tuh 230 watt. Waktu pengisian baterainya tuh dari kosong hingga penuh tuh dalam kondisi laptop mati sekitar 1 jam 59 menit. Di sektor upgrade, saat kita buka panel bagian bawah dari laptop ini, terlihat bahwa Acer Nitro 5 AN51544 ini tuh memiliki potensi upgrade yang cukup oke. Dari bagian memori ada 2 slot RAM yang saat ini tuh terisi masing-masing 16 GB, sehingga total RAM-nya tuh 32 GB. Kalau berasa masih kurang, ya Pichel nggak tahu kurangnya sampai segimana, itu bisa naik ke 64 GB dengan konfigurasi 32 GB dikali 2. Ya, ini berdasarkan dari website Acer-nya. Dan di bagian storage ada 2 slot M2 dengan ukuran dan juga konfigurasi yang berbeda. Untuk slot M2 yang pertama ini mempergunakan interface PCIe atau NVMe dengan ukuran 2280 atau yang paling panjang. Sedangkan untuk slot M2 yang kedua ini memiliki fleksibilitas yaitu bisa mendukung baik interface PCIe maupun SATA. Namun di slot M2 kedua ini tuh ukurannya hanya bisa 2242 atau yang paling kecil.
Jika mau storage tambahan, masih ada lagi tuh slot 2,5 inci untuk hard disk ataupun SSD tambahan. Dalam kondisi laptop ini tuh sudah terisi hard disk sebesar 2 TB untuk penyimpanan yang lebih besar. Ini lumayan banget nih ya untuk penyimpanan, contohnya kalau kita mau nyimpan library game seperti Steam, Origin, ataupun Epic. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, laptop Acer Nitro 5AN51544 ini tuh berada di sweet spot untuk sebuah laptop gaming. Dengan spesifikasi yang mumpuni untuk urusan gaming ataupun productivity, dan juga ditunjang dengan layarnya yang sudah 144 Hz, membuat pengalaman bermain, bekerja, ataupun sekedar browsing menjadi lebih nyaman. Laptop Acer Nitro 5AN51544 ini tuh memiliki beberapa konfigurasi internal, dan untuk yang basicnya itu dengan prosesor Ryzen 7 4800H, RAM 8GB, dan juga SSD 512 itu tuh dibanderol dengan harga Rp15.499.000. Sedangkan untuk model yang Pichel review itu tuh dengan kode lengkapnya AN51544R1ZN, ini jelas di atas dari harga basicnya. Karena RAM yang sudah 32GB, SSD-nya sudah 1 TB, dan juga ada tambahan hard disk 2 TB. Dengan harga tersebut, kita sudah mendapatkan prosesor bertenaga dari AMD yaitu Ryzen 7 4800H, dan ditunjang juga dengan kartu grafis dari Nvidia GTX 1650 Ti. Sehingga overall bisa menjalankan game-game dengan setting high tanpa masalah. Ditambah lagi opsi upgrade yang cukup baik memungkinkan kita tuh menambah memori ataupun storage ke depannya. Ya paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan laptop Acer Nitro 5AN51544. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian yang sudah menonton dan juga suka akan video ini, pastikan kalian tuh hit like dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe kepada channel Pichel agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan jangan lupa kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, dan juga Instagram ya. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.